Iya, Dito izin. Oh, kenapa Tante kuliah ya? Bukan, dia itu kan dapat job tuh lo edit video flyernya UI, para kita UI. Memang itu deadline belum selesai karena mereka kirim videonya telat. Oke, nggak apa-apa Tante. Oke, UI yang nah kerjanya anak di kita mulai ya pertemuan malam ini ya. Sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, selamat datang teman-teman. Tante Hesti, Kak Kris juga terima kasih sudah mau memberikan pembelajaran pada malam hari ini. Oke? Nah, sekarang kita mau mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Kita mau hening sejenak, pejamkan mata. Kita mau siapkan hati untuk berbicara dengan Tuhan yang ada di hati kita. Kita mau mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita ulangi sekali lagi dari awal. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hatiku, di hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Kau kumpulkan kami pada malam hari ini di sini. Tuhan,
kami yang lemah, kami mungkin yang lelah, kami mungkin di luar sana mengalami banyak pencobaan, banyak permasalahan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami datang dengan apa adanya, dengan segala keterbatasan kami, juga dengan kesediaan hati kami Tuhan. Kami mau membuka hati saat ini. Hadirlah ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pada malam hari ini sejenak kami bisa melepaskan segala kepenatan, segala permasalahan, agar pada malam hari ini sejenak kami bisa membuka pikiran, membuka telinga, mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan, membuka hati kami Tuhan. Masuklah ya Tuhan, biar Engkau yang bertahta, biar Engkau yang berkarya. Pada malam hari ini juga Tuhan kami mohon, berkatilah Kak Christian, biar Engkau urapi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar seperti para rasul yang memberitakan kerajaan surga, begitu pula malam hari ini ia boleh menjadi perpanjangan lidah-Mu, sehingga kegiatan Bible Study pada malam hari ini sungguh boleh diberkati dan memuliakan nama Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, Kak Christian, waktu dan tempatnya aku persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu sama saya. Harusnya rasanya saya baru lihat wajah-wajah teman-teman, dan selamat malam juga kepada siapa yang panggilnya apa, Tante ya, Tante Hesti atau Tante Cecilia, Tante ya. Tante bener kan? Lo orang kagak ngebohongin. Kita boleh kakak, terserah. Kalau di Oh gitu Bible ya. kita aja manggilnya kakak semua. Oh gitu Kak. Oke. Tapi anaknya kuliah ya. Anaknya sudah tinggal semester Jangan sampai 6. anaknya manggil saya Om kalau gitu ya. Ya pasti. Oke Kak Hesti, selamat malam. Berarti Kak Hesti ini adalah pendamping ya, berarti? Dari Pendamping. saya ya, dari SKKS saya. Oh, Seksi Kerasulan Kitab Suci. Seksi Kerasulan Kitab Suci. Tuh kan, makanya saya bilang kan tadi sama Devina, yang menamakannya namanya kelompoknya Bible Study itu adalah biasanya bapak-bapak ibu-ibu pertemuan KKS biasanya. Oke. Anyway, nama saya Christian Mulyadi. Saya dari Paroki Trinitas Cengkareng. Lalu kemudian saya punya 2 tugas pendampingan. Mendampingi hidup 2 orang wanita dalam hidup saya. Saya punya 1 orang istri dan 1 anak perempuan. Anak saya umur 5 tahun. Jadi saya orang awam sama seperti teman-teman, tapi saya masih muda literally sebenarnya secara umur gitu ya. Harusnya ya. Jadi jangan panggil saya Om gitu ya. Anak saya masih umur 5 tahun. Lalu kemudian BPK PKKKJ, Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta, atau kami bilangnya sekarang YCCR, Youth Catholic Charismatic Renewal, memberi saya tugas utama menjadi koordinator pembinaan untuk para persekutuan doa anak-anak muda di Keuskupan Agung Jakarta. Jumlahnya sekitar 40-an lah. Lalu saya juga menjadi pewarta dan pengajar sekaligus guru CAP atau guru SEP, guru evangelisasi, guru kursus tahu lah ya, ada kan, saya pernah ngajar CAP soalnya di Paroki San Mare ini, jadi pasti harusnya ada CAP juga di sini. Lalu kemudian apa lagi ya? Nah, saya rasa itu sih. Oh iya, saya juga pendamping buat kegiatan-kegiatan OMK di paroki saya. Jadi saya sebenarnya juga, ya saya ini hidup di 2 dunia lah. Umur saya tuh sekitar pertengahan 30-an. Jadi saya hidup di dunia orang-orang tua, tetapi saya juga kemudian masih menolak untuk disebut tua. Makanya saya masih banyak bicara kepada anak-anak muda, kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Jadi seperti itu kayaknya perkenalan dari saya. Lalu kemudian tema malam hari ini Bible Study saya mau minta bilang adalah Tuhan yang nggak pernah terlambat. Ini sesuatu hal tema yang kemudian kita mungkin sering dengar, apalagi di masa-masa yang seperti ini gitu ya. Tetapi yang saya mau katakan begini, dari awal gini, kita sering lihat nih banyak seminar bisnis tentunya, atau seminar coaching motivasional gitu ya, yang mengajarkan
Anda dan saya harus punya daya juang, katanya gitu. Punya impian. Mengajarkan Anda dan saya untuk mencapai segala sesuatu yang kita pengen capai di dalam hidup ini harus secara cepat. Maka punya daya juang, punya apa ya, punya motivasi yang mendorong kita melakukan itu semua. Lalu sebagian dari hal-hal tersebut mengajarkan kita, seminar-seminar itu seringkali mengajarkan, ini kisah nyata lah, saya tahu lah pasti, mengajarkan untuk mengupload foto-foto kesuksesan pribadinya dalam tanda kutip. Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Tetapi saya nggak mau ngomong ini salah ya, dan ini tidak boleh dilakukan. Ini bukan soal salah, bukan benar. Bukan saya maksudnya ke situ ngomongnya. Jadi mengupload kesuksesan pribadinya, barang-barang mahal miliknya, mobilnya, rumahnya, sehingga orang-orang yang melihat foto-foto seperti itu mau tahu dan mau ikut. Lalu kemudian bisnis mereka berkembang. Itu adalah metode yang banyak dipakai oleh para pebisnis networker. Dan itulah sepenggalan kenyataan yang ada di media sosial. Dengan adanya media sosial, segala sesuatu bisa diakses di publik. Nah, saya nggak mau, sekali lagi saya mau katakan, saya nggak mau komentar bagian yang itu salah atau benar, atau setuju atau tidak setuju dengan hal-hal tersebut. Saya nggak mau komentarin yang bagian itu. Tetapi yang sekarang saya mau soroti adalah Anda dan saya yang sekarang melihat hal-hal demikian ada di media sosial kita. Anda punya Instagram, Anda punya Facebook, Anda melihat segala sesuatu juga. Anda selalu melihat foto-foto kesuksesan orang lain yang serasa-rasanya hidup orang kelihatan lebih enak rasanya. Impact-nya kan buat kita yang sekarang. Ada perasaan insecure gak sih lihat-lihat hal seperti itu? Pertanyaan seperti itu. Kalau orang lain yang kita nggak kenal mungkin biasa aja. Tetapi kemudian kalau Anda pertemuan, Anda punya teman SMA, lalu kemudian Anda lihat, ih dia kan teman SMA gua ya. Lalu kenapa, ih kok dia seumuran tapi udah punya rumah yang besar, ya kan, udah punya mobil yang bagus, ya kan. Lalu kemudian ini bukan sekedar materi aja sekarang, saya mau katakan. Kalau Anda melihat teman-teman Anda satu persatu menikah, lalu Anda merasa terintimidasi nggak dengan hal-hal demikian? Anda ikut bahagia nggak? Ya kalau mungkin teman baikmu menikah, Anda akan ikut bahagia. Tetapi kalau mantanmu menikah, Anda lihat di media sosial, wah kurang ajar, gua aja belum dapet pacar dia udah kawin duluan, ya kan? Ya kan? Ada hal-hal yang membuat kita terintimidasi melihat hal-hal yang kelihatannya orang lain lebih enak, orang lain lebih nyaman, orang lain lebih sukses. Sebagai anak-anak Tuhan, lalu kemudian kita seringkali berdoa kemudian, Tuhan cepetan dong. Saya menantikan nih jawaban kamu nih Tuhan dalam doa-doaku. Cepetan dong gitu kan ya. Tapi emangnya kita kira ini Tuhan sih cepat ya kan? Enggak, bukan begitu kan ya. Segala sesuatunya kita minta lalu terjadi kan. Emang keadaannya bukan salah mereka kok yang mengupload seperti itu. Tetapi emang keadaannya aja yang kadang-kadang kita lihat rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Dan kita sering tergoda berdoa terus-terusan demikian. Mau punya barang kayak dia, mau punya hidup yang seperti itu. Tapi kita lupa pertanyaan-pertanyaan kita di dalam doa kita harusnya apa? Tuhan, apa yang kamu rencanakan dalam hidupku supaya kemuliaan-Mu dinyatakan? Kan sebenarnya itu harusnya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa dalam hal-hal demikian. Maka renungan hari ini kita akan ambil dari cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Karena ini bilangnya Bible study, bukan pertemuan OMK renungan, maka kita akan melihat ini secara narasi kalau begitu. Jadi kita akan membaca satu perikop, nggak perlu dibaca karena saya yakin semua orang pernah baca ini, dan ini perikop yang cukup panjang, tetapi saya akan mencoba membawakan ini secara narasi di dalam satu permenungan ini. Yohanes 11 ayat 1, udah ketemu belum? Alkitabnya udah ada ya, namanya Bible Study tentu pegang Alkitab semuanya teman-teman. Ya, udah ketemu. Nah ya, Lazarus dibangkitkan. Perikopnya cukup panjang, tapi sekali lagi saya katakan teman-teman pasti pernah lihat semuanya. Nanti setelah pertemuan ini mungkin teman-teman bisa baca secara komplit. Tapi saya percaya teman-teman sering dengar dan sering baca bagian ini. Ini mau memperlihatkan bahwa ritme dan waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaan bagi kita semua. Di ayat yang pertama dikatakan, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi ini adalah Lazarus, Maria, dan Marta tentunya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus, ayat ketiga, yang sakit itu adalah saudaranya.
kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, katakan apa? Ini kata-kata penting. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya kan? Kata-katanya seperti itu. Jelas dikatakan, stop dulu sampai di sini. Jelas dikatakan, dia yang engkau kasihi sakit. Mereka ini, Maria, Marta, dan Lazarus, adalah orang-orang yang sadar kalau mereka ini dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Tetapi nanti kita akan gali mentalitas orang-orang yang sungguh sadar bahwa dia dikasihi oleh Tuhan Yesus seperti apa harusnya. Tetapi kita tanamkan dalam hati, mereka ini sadar loh, mereka dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan begitu juga Anda dan saya yang harusnya percaya dan sadar kalau kita ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, dikatakan di awal perikop ini jelas dikatakan nama Yesus apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ini udah ngomong nih di awal perikop, dari perikop yang begitu panjang, tetapi di awal dikatakan apa? Bahwa penyakit itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Udah dikasih statement di awalnya. Ayat kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Stop sampai situ. Seakan-akan dalam pandangan kita, Yesus dalam tanda kutip sengaja. Dan kita sering terjatuh dan berdoa dengan mentalitas yang seperti ini contohnya. Yang pertama, Tuhan, kalau engkau sayang sama aku, cepetan. Lakukan segera mujizatnya. Seakan-akan Tuhan kalau nggak cepet-cepet, kita merasa Tuhan nggak sayang sama kita. Padahal dikatakan di pertama dikatakan jelas Yesus mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Yesus mengasihi Anda dan saya. Dan setiap yang Anda dan saya hadapi tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan cinta dan sayang. Kitanya aja yang sering merasa Tuhan nggak sayang karena mujizat tidak datang dengan kecepatan yang kita inginkan. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ini yang katanya murid-murid Tuhan mau cegah dan peringatkan Tuhan Yesus kalau ini bakal ada ancaman loh kalau mau ke sono. Kemarin kan Tuhan Yesus sudah mau dilemparin. Tetapi Yesus katakan Yesus berjalan dalam terang dan ancaman itu tidak menjadi halangan. Secara singkat, kalau ini agak kejelimet tetapi saya baca tafsirannya, apa maksudnya bagian yang ini? Saya baca tafsiran Katoliknya, dia mengatakan begini, sebab ia tahu sebenarnya bahwa Tuhan itu datang untuk menderita. Sebenarnya itu yang mau dikatakan seperti itu. Tuhan tahu itu resiko yang akan dia tempuhnya ketika dia akan mengasihi seseorang. Ketika dia tahu dia akan mengasihi manusia, dia akan menempuh resiko itu. Maka saking cintanya Tuhan sama manusia, sama Anda dan saya, ancaman pun dia hadapi, dia usahakan dia datang untuk Anda dan saya. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kata-kata 4 hari ini penting. Kenapa kata-kata 4 hari ini penting? Karena buat orang Yahudi, kalau udah 4 hari itu artinya dari sekian terlambat itu udah paling terlambat. Karena apa? Buat umat Yahudi, buat orang Yahudi, nyawa orang itu kalau 3 hari itu masih berkeliaran dekat kuburnya. Tetapi ini udah 4 hari dikatakan. Maka udah lewat, udah jauh. Terlambatnya benar-benar terlambat. Kecepatan Yesus datang rasanya sangat-sangat terlambat dalam keadaan yang kerasa nggak ada harapan. Dan disitulah seharusnya orang anak-anak Tuhan kayak kita harus menggantungkan harapan kita tetap pada Tuhan. Jadi Yesus itu nggak terlambat 3 hari. Tetapi dia lewat lebih dari apa yang orang-orang pikir. Terlambat itu benar-benar terlambat, 4 hari. Ayat 21. Maka ketika Marta ketemu Yesus, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Marta itu menemui Tuhan dengan iman yang bercampur kekecewaan. Seakan-akan Marta nggak kenal Tuhan Yesus. Kayak nggak tahu apa yang Yesus sanggup lakukan, ya, atau yang sudah Yesus lakukan dalam mujizat-mujizatnya. Seperti doa-doa kita di dalam pergumulan-pergumulan kita dan keinginan-keinginan kita yang doanya belum dijawab sama Tuhan. Manusiawi memang apa yang dikatakan dan dirasakan oleh Marta. Sesemanusiawi kita ketika kita bicara sama Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman umurnya berapa. Pernah dengar nggak? Rata-rata berapa sih di sini yang OMK, tentunya bukan yang tante-tante saya tanya. Rata-rata 30 ada nggak sih? 20 lebih. 30, ada yang 30 nggak? Ada yang udah nyampe 30 nggak? Maaf ya kalau nanya umur ya. I just want to know gitu. Nggak ada ya? Vivi, Daniel, Devina ini nggak ada yang 30 umurnya semuanya. Oh, ada tuh yang angkat tangan 30. Udah lewat ya. Selain Remi itu nggak ada berarti ya. Pernah dengar nggak quarter life crisis? 29 sih. Oh ya 29 ya, oke, hampir berarti emang. Tinggal dijorokin dikit jatuh dia ke 30. Saya nggak ditanya ya, Kak Kris. Tinggal ngesot. Tinggal Ya. ngesot. Kak Teman-teman, Kris, saya nggak usah ditanya ya. oh iya nggak usah. Iya Kak, nggak usah Kak. Tante SD 92. Anaknya aja 20 ya kita bisa tebak sendiri lah. Ya kan? Teman-teman yang umur 20-an ya. Kita nih kadang-kadang, apalagi yang sudah kuliah, ada yang masih kuliah gak? Ada yang masih kuliah gak? Nggak ada ya? Rildo lagi skripsi. Oh, itu pun lagi skripsi. Waktu saya ingat banget ya, waktu kuliah dulu gitu ya, itu kayaknya nggak ada beban, tetapi beban juga kadang-kadang pikirnya. Bener kan teman-teman, kuliah gitu kan? Waktu SMA kita pikir pengen cepat-cepat kuliah, pengennya bebas, bener kan? Tetapi ketika kita sampai kuliah, ketika kita di ujung tanduk udah mau kelas skripsi, kita rasanya mau kembali sebenarnya ke anak SMA sebenarnya, di mana semuanya sudah diaturin, jadwalnya nggak perlu ngatur sendiri dan nggak perlu menempuh skripsi dan tidak perlu menempuh apa yang kemudian setelah skripsi adalah cari-cari kerja. Benar kan? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Lalu ketika kita umur 20-an, kita mulai mengalami insecurity. Ada keraguan di dalam dirinya. Kelihatannya masih SMA, siapa ya? Oh, enggak. Mulai ada keraguan dalam dirinya, kecemasan, kehilangan motivasi, dan bingung sehubungan dengan masa depannya. Itulah yang namanya quarter life crisis, krisis di umur 25-an. Anda yang kemudian sedang berjuang di 25-an itu, 25-an lah dikit-dikit atau kurang lebih, kan berjuang untuk suatu kemapanan, benar kan? Berjuang rasanya kapan gue bisa beli rumah? Kapan gue bisa nikah? Kapan nikah itu butuh duit ya kan? Resepsi aja butuh duit. Ya gua aja dulu nikah aja ratusan juta keluar ya kan? Terus nanti punya rumah, punya mobil. Ya kan? Terus berpikir banyak tentang karirmu, tentang pekerjaanmu. Kok gaji nggak naik-naik? Udah 2 kali ngelewatin Paskah ya, pandemik ini ya. Ada orang yang gajinya nggak naik gara-gara 2 kali ngelewatin Paskah ini. Kan biasanya orang-orang tuh naik gaji tuh di sekitar bulan ini nih, bulan Mei, bulan April, KPI-nya di apa tuh, dilihat-lihat dan segala macam. Udah 2 kali ada orang-orang teman-teman gue yang bilang gajinya nggak naik. Ya masih penting lu nggak naik, nggak dipotong aja udah bagus kan gaji kan. Di saat-saat seperti ini. Ada yang kemudian berpikir tentang quarter life crisis, mereka adalah berpikir tentang merasa apa yang dilakukan sedikit percuma di dunia ini. Merasa apa ya, bener gak ya ini pekerjaan yang gue ingin. Karena triggernya gini, biasanya orang-orang yang ngalamin krisis quarter life crisis ini triggernya dia berasa gini. Merasa keuangan gak akan pernah cukup rasanya. Merasa itu blur masalah keuangan ini. Yang kedua, tekanan untuk nikah biasanya. Dia di umur 25-an, dia nggak punya pacar, datang ke pertemuan reuni SMA gitu ya, udah bawa mobil teman-temannya, terus udah pada gendong anak, dia bawa mobil, dia gendong anak, gua gendong beban gitu katanya kan gitu kan ya. Lalu kemudian merasa harus ada perubahan dalam hidupnya, tapi nggak pernah tetapi dia merasa bingung. Kalau dia ganti lagi karirnya, dia merasa
gue akan ngulang seperti ngulang lagi. Maka otak kita akan selalu dipenuhi dengan pertanyaan, kenapa aku lahir di dunia ini dan untuk apa aku harus hidup di dunia ini? Ini quarter life crisis bener. Saya lihat dari sekuler ya, bukan secara rohani doang. Jadi maka kita ini kan anak-anak rohani kan, anak-anak Tuhan yang punya hidup spiritualitas. Kalau lu nggak punya hidup spiritualitas, lu nggak datang hari ini di tempat ini. Lu nggak ke gereja, lu nggak datang ke pertemuan OMK, lu nggak akan mengikuti Bible study seperti ini. Jadi kadang-kadang apa ya, dalam hati kecil kita karena kita anak-anak Tuhan, kita berpikir begini, bilang santai aja, semua pasti baik-baik aja. Itu hati kecil kita yang ngomong begitu. Gampang, nanti beres kok. Itu hati kita yang kecil yang ngomong begitu, tetapi hati yang besar kita nggak akan ngomong begitu. Tuh lihat tuh, orang lain udah begitu. Itu kan hati kecil kita ngomong 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang nggak akan melebihi kekuatanmu. Itu hati kecil kita, tapi hati yang kita yang besar kita nggak bisa berbohong bahwa kita sebenarnya cemas dan kita berdoa kadang-kadang bilang sama Tuhan, kita butuh ini cepat terjadi. Saya pernah dengar gini, pastor paroki saya khotbah begini. Kenapa ketika Yesus bangkit, dia nggak nampakkan diri ke semua orang? Kenapa waktu Yesus bangkit, dia tampakkan diri sama murid-muridnya doang? Kalau gue jadi Yesus, kalau gue bangkit, gue tampakkan diri tuh ke orang-orang yang nyalipin gue, bener gak? Ke orang-orang yang udah mengadili gue, bener gak? Ya kan? Langsung pada bertekuk lutut dan percaya semuanya, jangan-jangan. Tapi pastor paroki gue bilang begini, jangan-jangan Allah memberi ruang untuk setiap manusia bergumul dengan dirinya sendiri dan dengan imannya. Karena iman itu nggak pernah instan kan? Iman itu definisi iman menurut gereja Katolik apa? Tahu nggak iman itu apa? Tanggapan manusia terhadap wahyu Allah. Tahu wahyu atau nggak apa? Bagaimana ketika Allah menggedor-gedor hatimu untuk datang kepadanya, menuruti kehendaknya, itu Allah sedang mewahyukan diri kepada Anda. Tetapi bagaimana kita menanggapi wahyu Allah, itu ada yang disebut dengan iman. Dan iman itu kan nggak instan seperti itu. Tetapi kita balik lagi ke bacaan yang tadi. Marta yang kenal Tuhan Yesus, yang dia tahu dia dicintai. Kita kan juga tahu nih, kita dicintai Tuhan, kita tahu. Kalau enggak, lu orang nggak datang kemari lagi-lagi. Nah, tapi kemudian imannya itu bercampur kekecewaan, dan saya bilang mengatakan adalah manusiawi banget memang. Lalu Tuhan menguji Marta dengan berkata di dalam ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Sebenarnya Yesus nggak sekedar menguji. Yesus bilang, lu tahu gak sih, Lazarus itu bakal bangkit. Tetapi ayat 24, Marta bilang ke Tuhan Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Pemahaman Marta segera mengartikan kebangkitan pahamnya umat Yahudi bahwa pada hari kiamat, orang mati nanti akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Marta nggak percaya 100%. Marta nggak yakin dan kenal Yesus bahwa Yesus sudah bahkan ketika Yesus sudah sampai di depan kuburan dan minta angkat batu, apa tuh kuburan, kan kuburan orang Yahudi itu ada batu yang kemudian menutupi kuburan, lalu kemudian minta digulingkan gitu ya. Diangkat itu batu, Marta masih bilang lagi, Tuhan, ia sudah berbau dan ia sudah 4 hari mati. Kata Yesus, angkat batu itu, ayat 39. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab 4 hari ia mati. Lagi-lagi penegasan kata 4 hari, karena itu terlambat buat orang Yahudi. Tetapi Yesus memberi penegasan dengan menyatakan dirinya di dalam ayat 25 sebenarnya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Tetapi Marta nggak menunjukkan sikapnya percaya seperti itu. Ya kan? Kita juga sama. Kita yang dikasihi Tuhan, kita yang sadar bahwa kita dikasihi Tuhan, kita kali-kali kita berdoa di dalam kesesakan kita, Tuhan, lu nggak tolong gua Tuhan sekarang dengan kecepatan itu. Nah itu Marta kan. Lalu kemudian kita lihat apa yang dilakukan Maria di ayat 32.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sama gak ngomongnya? Sama dua-duanya. Mungkin kalau bacaan yang sebelumnya yang kita pernah dengar tuh sebelumnya Maria dan Marta yang duduk di depan kaki Tuhan Yesus, Marta yang sibuk ngurusin di dapur, ya kan? Dua hal yang berbeda. Tapi kali ini sama, Maria dan Marta itu bicara dan tersungkur menangis di hadapan Tuhan, tetapi kemudian mereka sama-sama kecewa, bilang, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Maka ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Dan mujizat terjadi sesuai dengan waktu dan keinginan Tuhan. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di bagian yang terakhir, Yesus ngomong soal kemuliaan Allah. Tetapi di bagian yang awal, Yesus sudah tegaskan, kan saya tadi bilang, bahwa penyakit ini akan mendatangkan kemuliaan loh. Dibilang begitu. Maka mentalitas anak-anak Tuhan yang mengharapkan mujizat sebenarnya, yang mengharapkan pertolongan Tuhan adalah pertama sadar dan percaya. Kalau Tuhan itu mengasihi dirinya, dan Tuhan upayakan untuk Anda dan saya, ada segala sesuatu terpenuhi kok. Itu yang disebut dengan penyelenggaraan ilahi Tuhan. Divine Providence. Providentia Dei. Providentia Dei itu sesuatu hal yang, kalau Katekismus Gereja Katolik bilang ya, kita ini ada, manusia ini ada, dan Tuhan itu bukan sekedar memberi eksistensi kepada Anda dan saya, tetapi Dia memeliharamu dan memeliharaku dari hari ke hari. Itu penyelenggaraan ilahi Tuhan. Yang kedua, percaya akan waktunya Tuhan. Bahwa telat 4 hari itu bukan telat buat Tuhan Yesus. Itu telat yang ada di dalam persepsi manusia. Tuhan itu nggak bisa dibatasi sama ruang dan waktu. Dan manusia yang terbatas pemahamannya akan ruang dan waktu berpikir bahwa Tuhan, lu nggak sayang sama gua karena lu nggak lakukan ini. Enggak. Persepsi kita bahwa Tuhan itu melihat sesuatu hal yang lebih. Ini sesuatu hal kata-kata yang klise. Tetapi ini sesuatu hal yang harus diulang-ulang masuk ke dalam mentalitas kita sebenarnya. Yang ketiga, terus-menerus berdoa tanpa henti, terus bergumul seperti Maria, Marta, tersungkur, nangis, berelasi, bahkan harus membawa hati yang hancur dan menangis kepada Tuhan. Waktu Marta ketemu Tuhan Yesus, dia ngomong sama Tuhan Yesus. Waktu Maria ketemu Tuhan Yesus, dia ngomong. Maka terus-menerus ada orang mengatakan mengharapkan mujizat, tetapi dia tidak ada orang terus-menerus mengharapkan mujizat, tetapi orang-orang tersebut tidak terus-menerus berdoa di dalam Tuhan. Masalahnya itu kan. Saya ingat nih dulu waktu saya kuliah, masih kuliah sekitar berapa ya, berarti gua kuliah itu sekitar 15 tahun yang hampir 15 tahun yang lalu gitu ya. Kapan saya bangun setiap hari? Kapan Anda bangun waktu kuliah? Sesuai dengan jam kuliahnya kan? Kalau kuliahnya jam 9, gue bangun jam 8. Kalau kuliahnya jam 10, gue bangun jam 9. Karena gue kuliah di Untar, nggak gitu jauh dari rumah gue di Cengkareng, ya kan? Karena sesuai dengan jam kuliahnya. Sama Untar. Iya sama ya Untar ya. Saya angkatan 2004. Jauh Kita kan beda ya. 10 tahun loh angkatan. 10 tahun dia kan. My God. Ambil jurusan apa kok? Saya dulu sistem informasi. Saya berpikir dulu waktu kuliah itu, waktu SMA kan saya SMA bandel gitu ya. Saya pikir udahlah mah. Saya bilang sama mama saya cari jurusan yang nggak perlu saya belajar aja lah. Ada gak sih? Ternyata nggak ada. Semua perlu belajar, perlu usaha, perlu effort, ya kan? Saya waktu saya kuliah gitu kan, saya ingat tuh saya bangun jam berapa ya sesuai dengan jam kuliahnya. Tetapi ketika saya harus lulus kuliah dan harus bekerja, atau jangankan harus kerja deh, harus interview kerja, datang pagi-pagi, ada hal-hal event-event yang datang pagi, kita bikin alarm kan 10 kali kan di handphone kita masing-masing 10, supaya apa? Supaya kita bisa bangun. Benar nggak? Nggak pakai alarm. Oh, nggak pakai alarm, di itu ya, disiram air sama mamanya. Dikasih cabai matanya. Oh, iya, matanya capek matanya. Jadi saya mau katakan gini loh. Saya ngerti dari membangun habit yang baru itu susah.
Tetapi dari seluruh yang keseluruhan soal membangun habit yang baru, kebiasaan yang baru, tetapi bagian yang tersulit bukan memulai hal yang baru. Memulai hal yang baru aja susah, tapi bagian tersulitnya bukan itu. Tetapi bagian yang tersulitnya adalah konsisten di dalamnya. Maka saya bilang, kadang-kadang kita cuma berdoa sekali, ngomong sama Tuhan, berasa permintaannya, relasi kita hanya sebatas minta, atau relasi kita sama Tuhan hanya sebatas kebutuhan semacam itu. Contoh lagi, soal habit nih ya. Jangankan, ini dalam konteks terus-menerus berdoa ya, saya mau katakan gini. Jangankan kita pas lagi misa offline, lagi misa online seperti ini aja, kan masih misa online kan, teman-teman juga kan di San Mare. Saya sih udah ngambil komuni, tapi ngambil itu loh, ngambil datang lalu pulang, makannya di rumah, komuninya. Ya kayak gitu juga kan, sama kan yang San Mare kan ya, ada ya kayak gitu. Nah, jadi waktu datang lagi misa online gini, udah misanya bisa kita atur sendiri jamnya. Terus lihat di YouTube gitu ya, mana yang jamnya paling kecil ya di katedral ya. Oh 57 nih, 57 menit nih. Ada jam 1 jam 10 menit nih. Ya kan kita pilih yang paling pendek jamnya. Benar nggak? Terus apalagi Offline aja misalnya begitu. kalau offline kan lu nggak bisa atur. Nah, dicepetin lagi. Udah gue cepetin sampai lagu pembukaan, sampai romonya masuk aja lah, nggak usah nunggu ya kan. Itu kita, aduh, awal-awal misa online sih mungkin kita semua pada pakai baju rapi, udah mandi. Sekarang udah enggak begitu ya kan. Ada orang-orang yang udah kagak mandi, pakai celana pendek, kaos apa adanya ya kan, dan segala macam. Ini yang dibilang katanya mengasihi Tuhan. Kayaknya kita perlu bercermin. Atau lagi pas misa offline lah, lagi romonya khotbah, apa yang kita lakukan? Ngobrol gak? Kantuk-kantuk. Ngantuk-ngantuk, ngobrol gak? Ya gue juga ngobrol sama bini gue. Kadang-kadang lagi romonya khotbah, gue bilang begini sama bini gue. Say, ntar abis ini makan bakmi di mana ya? Kan begitu kan kelakuan kita kan. Setuju. Ya kan, kelakuan kita begitu. Mainan HP sih nggak berani lah, bisa offline ya kan. Malu lah kan ya kan. Malu. Bisa online bisa mainan HP. Tapi kemudian gue ngobrol, say, ntar makan bakmi di mana? Kan bakmi banyak tuh di dekat gereja kan, biasa gitu kan. Aduh, maka saya ingat loh kata-kata Santo Jose Maria Escriva bilang begini, bukan misanya yang terlalu panjang, tapi cintamu yang terlalu pendek. Maka kadang-kadang cinta itu kepada Tuhan bukan soal kebutuhan kita harus terpenuhi, tetapi Tuhan juga pengen punya relasi yang mendalam. Ini kata-kata yang klise, tetapi ini sesuatu hal yang kalau Anda mau punya hidup spiritualitas yang disiplin, ini tetap dilakukan. Yang ketiga, yang pertama tadi kan saya bilang percaya dan sadar kalau dirinya dikasihi Tuhan. Yang kedua, percaya akan waktunya Tuhan. Kalau telat 4 hari itu bukan telat buat Tuhan, itu hanya persepsi manusia. Yang ketiga, terus-menerus berdoa dalam relasi di dalam Tuhan. Ini adalah mentalitas anak-anak Tuhan yang menginginkan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Dan yang keempat, yang menyadari bahwa kemuliaan Tuhan harus dinyatakan walau dalam keadaan yang paling gak enak sekalipun. Maka ketika kita dapat hal-hal yang buruk, Anda di layoff, saya lagi masa pandemi ini udah berapa banyak teman saya di layoff, ya kan? Atau saya punya teman nih baru lulus kuliah, nyari kerja susah, nggak dapat. Akhirnya dia jualan pempek di dekat rumah gua. Jualan pempek literally. Dia bilang gini, kok gua udah cari kerja, udah lamar kerja kemana-mana. Nggak ada satupun kantor yang terima gua. Waduh, ya kan? Kasihan juga nih anak muda ini, kasihan loh saya pikir ya. Dia akhirnya dagang pempek, dia telepon sama mamanya di luar di daerah gitu kan. Dia orang daerah bukan orang Jakarta, dia ngekos di sini. Ini anak laki-laki loh, dia anak laki-laki, dia bilang telepon sama mamanya, minta tolong cara ajarin bikin pempek supaya dia bisa dagang, intinya lagi masa pandemi ini. Waduh, kadang-kadang saya mondar-mandir ke kios dia gitu ya, ke kios dia saya beli dah berapa kali makan pempek, kadang-kadang berusaha sih. Kadang-kadang walaupun saya nggak niat makan pempek, saya harus beli saya pikir. Ya kan? Lalu kemudian kadang-kadang saya bawain makanan buat dia makan. Buat dia makan siang. Nggak seberapa, kadang-kadang saya beliin gado-gado, kadang-kadang saya bawa makanan saya dari rumah, masakan saya dari rumah, saya kasih ke dia. Kadang-kadang mungkin perasaan dia sekarang nggak enak. Keadaan dia dalam keadaan yang nggak enak. Tetapi nasi yang saya kasih, gado-gado yang saya kasih mau ngomong apa buat dia? Tuhan masih pelihara lu loh.
masih ada penyelenggaraan ilahi di dalam hidup lu walaupun dalam keadaan yang gak enak, percaya deh, ini masa yang mungkin lu susah lewati. Tapi nanti ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup lu yang kayak begini sekarang lu lihatnya. Maka sadari bahwa kemuliaan Tuhan itu harus dinyatakan walau dalam keadaan yang paling gak enak sekalipun. Seperti apa yang dialami oleh Maria. Maria memartakan sampai nangis-nangisan tuh. Sampai kecewa sama Tuhan. Sampai hatinya sakit loh. Sebenarnya ketika Lazarus yang dikasihinya, di surat udah ngomong. Di pesan pendek itu ngomong. Dia yang engkau kasihi sakit. Dia berharap Tuhan Yesus datang secepatnya. Tapi Tuhan Yesus nggak datang secepat pikiran Maria dan Marta. Tuhan Yesus nggak datang secepat pikiranmu dan pikiranku. Tetapi dia datang sesuai dengan kecepatannya. Maka sekarang apa yang Anda gumuli dan apa yang Anda sedang inginkan, apa yang sedang Anda harapkan dalam hidupmu. Bukan karena Anda lihat orang lain, lihat Instagram, lihat selebgram, ya kan? Itu mah nggak mereka hidupnya penuh dengan keindahan rasanya. Penuh dengan keadaan yang serba ada gitu ya. Tetapi sungguh tanya sama Tuhan. Mujizat yang datangnya dari Tuhan sesuai dengan Tuhan yang Tuhan mau. Yang kemudian mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan juga. Dan bukan buat kita juga kemuliaan itu. Maka minta yang seperti itu. Contoh nih paling gampang nih. Kemarin pas lagi pertengahan pandemik nih. Ini cerita terakhir lah ya. Saya lagi saya punya anak kan. Saya punya anak cewek. Lalu kemudian pas lagi awal pandemik itu kapan sih? Saya lupa ya startnya. Maret apa ya? Kalau nggak salah tuh. Yang Maret. pasti Indo yang mulainya Maret. Indo mulai Maret. yang pasien 01, pasien 02 ketika Ya, Jokowi konferensi pers itu tuh saya inget banget tuh. Ya kan? Anak saya itu ada titik merah di sebelah, saya lupa mata kiri mata kanan dia ya, gue sampai lupa. Pokoknya ada titik merah gitu ya. Di sini titik merah gitu ya. Lama-lama kita diemin kan, gue pikir luka biasa gitu ya, baret biasa. Lalu berbulan 3-4 bulan itu luka makin panjang, memanjang ke depan begitu, sekitar 1 cm lama-lama. Dan ditarik begini nggak bisa, sakit. Waduh, ini nggak enak nih Tuhan. Saya mau ke dokter aja nggak bisa, takut kan. Kita semua waktu itu takut dah, inget deh. Berapa bulan pertama tuh kita semua diam di rumah dan takut. Apalagi mau datang injekin kaki itu ke rumah sakit atau ke dokter, kita nggak berani kan, gara-gara corona kan. Tetapi ini luka anak saya makin panjang. Maka saya datang ke dokter anak saya tuh langganan, saya telepon, dia dengan segala pakai APD, lu bayangin dokter anak pakai APD itu kan, alat pelindung diri kan. Kita juga datang juga takut-takut gitu ya. Pakai janji kan. Dokter anak bilang begini sama saya. Dokter anak teman saya nih, yang langganan saya, tiap kali anak saya suntik ke dia. Pak, saya nggak tahu nih, saya lupa ya penyakit yang seperti ini apa namanya. Tapi saya lupa. Saya bikin surat ya sekarang. Saya bikin surat, tolong bawa anak Bapak ke dokter spesialis mata. Jadi dokter spesialis anak tuh nggak ngerti. Jadi saya disuruh datang ke dokter spesialis mata, dikasih surat rujukan sama dia. Saya datang ke dokter spesialis mata yang bagus lah, Anda tahu lah. Ada rumah sakit mata yang bagus apa kan? Saya nggak perlu sebut nama rumah sakitnya. Saya datang ke sana pagi-pagi, saya telepon, kebetulan salah satu guru CAP saya tuh manajer rumah sakit itu. Salah satu teman guru CAP saya tuh manajer rumah sakit mata gitu. Maka ketika saya nyampe sono, ketemu dokter. Jadi saya ketemu dokternya tuh dokter spesialis mata khusus anak. Jadi itu udah dokter spesialis mata tapi ada subclass lagi anak. Maka ketika pagi-pagi saya datang, dia ngomong begini sama saya. Pak, saya nggak berani Pak ngasih penyakit anak Bapak nih apa, saya nggak berani. Boleh nggak tunggu 1 jam lagi, tunggu dokter spesialis mata subclass-nya yang bagian kelopak. Jadi itu udah lebih dari dokter spesialis nih yang ketemu sama anak saya. Saya disuruh tunggu 1 jam di lobi rumah sakit, itu deg-degan nggak hati saya? Deg-degan. Saya bilang, Tuhan, kalau bini gue sih udah agak lebih cool ya. Gue nih lebih agak melankolis lah sama anak. Gue lebih agak melankolis gitu ya. Deg-degan. Ditambah deg-degan lagi ketika itu ada satu suster Dewan Provinsial itu kenalan gue, telepon gue. Ngomongin soal yang lain. Tetapi Chris, dia nanyanya begini waktu saya telepon. Ini salah satu sister, maksudnya biarawati. Dia ngomong begini.
Chris, kapan ada acara ya? Saya mau ketemu gitu kan. Dia mau ngomong ada sesuatu hal yang kami mau urusin lah. Lalu saya bilang, sehat-sehat gak Chris keluarga? Suster, saya lagi di depan lobi rumah sakit, suster. Anak saya begini, suster. Tolong doain ya. Wah, mata saya ngucur air mata. Karena dokter spesialis mata khusus anak nggak tahu masalahnya apa. Saya nunggu, dan benar, akhirnya ini saya singkat ceritanya, dalam waktu 11 hari itu saya ketemu 9 dokter spesialis. Sepanjang 11 hari saya ketemu 9 dokter spesialis. Gila gak? Gila emang. Bolak-balik saya dioper-oper karena dokter spesialis mata, rumah sakit mata nggak punya dokter spesialis anak. Sedangkan kalau anak sebesar itu harus dioperasi, dia butuh rujukan spesialis mata, spesialis anak, spesialis anestesi, semua harus ketemu. Satu-satu saya bawa, saya diputer-puter ke rumah sakit. Dan akhirnya operasi itu dilakukan. Lalu yang paling berat adalah buat saya ketika saya nunggu hasil ya. Nunggu hasil kalau setelah operasi itu namanya patologi anatomi, PA atau enggak? Yang menunjukkan dia cancer atau enggak. Waktu saya buka itu surat. Lalu hasilnya tumor. Jadi itu kalau daging lebih kan kita semua bilangnya tumor kan. Tetapi kalau waktu saya buka ya, oke, bukan sesuatu hal yang ganas. Saya berpikir sama Tuhan, puji Tuhan, Engkau ini bukan cancer. Tetapi saya bertanya-tanya sama Tuhan. Kalau ini cancer, bagaimana reaksi saya sama Tuhan? Bagaimana reaksi saya dengan segala apa yang kemudian saya usahakan di dalam hidup saya sama Tuhan? Saya bertanya-tanya, tapi saya percaya begini. Saya ini bukan Bapa yang sempurna buat anak saya. Tapi semakin saya mengerti kalau saya bukan Bapa yang sempurna dalam hidup sehari-hari anak saya, contohnya gini. Saya itu baru bisa gantiin popok anak saya ketika anak saya udah umur 2 tahun. Gila ya. Jangan jadi suami kayak gue. Gue nggak pernah gantiin popok anak gue setelah anak gue umur 2 tahun. Itu jangan jadi suami kayak gue lah. Gue nggak bisa suapin anak gue. Kalau suapin tuh rasanya gue taruh aja tuh, makan sendiri dah. Gue pusing, papa pusing nih, ngajak makan kamu, susah banget, ya kan? Anak gue nggak mau tidur sama gue karena dia nempelnya sama mamanya, sama istri gue. Jadi saya ini bukan Bapak yang sempurna, Tuhan pasti. Tapi saya bukan Bapak yang sempurna. Tapi saya selalu pengen berpikir segala sesuatu yang terbaik, segala sesuatu yang indah harus terjadi buat anak saya. Maka apalagi Bapamu yang sempurna yang ada di surga sono, ya kan? Maka dia akan lebih berpikir jauh nggak seperti saya, tapi jauh lebih apa yang kemudian saya pikirkan buat anak saya. Ya kan? Maka dari itu saya mengerti. Tuhan, kami ini manusia yang terbatas sama ruang dan waktu dan perasaan yang sakit kadang-kadang. Emosi bermain ketika kami mempercayakan hidup kami sama Engkau. Tetapi harusnya kami mengerti bahwa Engkau itu adalah Allah yang sempurna, yang maha kuasa, yang sanggup memelihara hidup kami. Dan kami ini bukan hanya sekedar dikasih eksistensi seperti Katekismus Gereja Katolik bilang. Tetapi Engkau juga berikan satu pemeliharaan di dalam hidup kami sehari-hari. Saya putar satu video nih. Ini cerita, ini lagu sebenarnya. Tetapi ini lagunya, sorry, saya ulang karena saya belum ini. Ini lagu cerita tentang yang bacaan yang kita baca tadi. Lazarus dibangkitkan. Judulnya tuh lagunya 4 Days Left, 4 hari. Makanya 4 hari terlambat kan tadi saya udah bilang berkali-kali. Kalau suaranya kekencengan ngomong ya. Takutnya kekencengan. Kekencengan. The news came to Jesus. Please confess. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watch their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. The death watch was over, buried 4 days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way.
she said, Lord, you don't understand. Dia He's ngomong kan, been there for days. udah 4 hari Tuhan. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried, Lazarus, come forth. Then somebody said, come out. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but he has not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. He'll soon be here, he'll roll back the storm, and he'll call out your name. When his voice is led, when all hope is gone, Lord, we don't understand why you waited so long, but his way is God's way, not yours or mine. Isn't he great? His voice is late. He's still on time. He's still on time. Oh my God is great. His voice is late. He's still on time. He's still on time. On time. Kan dikatakan tadi kan, when he 4 days late, he still on time. Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat waktu. Yang mungkin saat ini kita punya kok, pasti kita punya lah. Pasti kita punya pergumulan yang kita nggak ngerti. We don't understand gitu kan dikatakan. Tapi percaya bahwa Allah sedang berbuat sesuatu untuk hidupmu dan hidupku, dan jangan lihat kiri kanan, jangan lihat medsos atau terintimidasi sama hal-hal demikian. Karena kalau ada satu quote gini bilang, kalau hidup ini adalah kompetisi, pemenangnya bukan mereka yang paling kaya atau mereka yang paling pintar, tetapi pemenangnya adalah mereka yang paling bahagia di dalam hidupnya. Katekismus Gereja Katolik 294, subjudulnya bilang begini, dunia diciptakan demi kemuliaan Allah. Ini panjang, tetapi saya mau ngomong yang bagian bawahnya aja. Karena gini, tujuan akhir, jadi saya baca bentar deh, adalah kemuliaan Allah, bahwa kebaikannya menunjukkan diri dan menyampaikan diri. Karena untuk itulah dunia diciptakan. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk jadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Karena apa? Karena kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup. Anda dan saya ini adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Tetapi kehidupan manusia harusnya adalah memandang Allah. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, pandang Allah, cari Allah, fokus pada Allah. Apabila wahyu Allah melalui ciptaan sanggup memberi kehidupan kepada semua orang yang hidup di bumi, betapa lebih lagi pernyataan Bapa melalui sabda harus memberikan kehidupan kepada mereka yang memandang Allah. Maka kalimat yang terakhir yang penting saya mau katakan kepada teman-teman. Tujuan akhir ciptaan ialah bahwa Allah pencipta akhirnya menjadi semua di dalam semua, dengan apa? Mengerjakan kemuliaannya. Allah kerjakan kemuliaannya di dalam hidup kita, dan sekaligus apa? Kebahagiaan kita. Anda dan saya, kebahagiaan kita adalah yang penting di mata Allah. Allah kerjakan kebahagiaanmu dan kebahagiaanku di dalam hidup kita. Maka dari itu, saya percaya dengan segala kemanusiaan kita, manusiawi kalau kita boleh kecewa, kalau kita boleh tanya sama Tuhan segala sesuatu. Tetapi jangan biarkan sisi kemanusiaan itu mengalahkan iman kita kepada Tuhan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya rasa saya cukup sampai di sini, tetapi katanya nggak tutup doa, ada lalu bubar ya katanya ya. Benar gitu ya, ada katanya habis ini mau
Jadi kita sebenarnya habis ini lanjut sharing, Kak Kris. Tapi Iya. mungkin sebelum sharing, teman-teman ada yang mau tanya jawab dulu nggak? Ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Kris? Mungkin kurang jelas atau Kak, kok Iya. ini ayatnya gini apa gimana gitu? Oke. Tidak ada kah? Biasa sih nggak ada. Tapi kalau saya lagi